Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, beberapa waktu yang lalu kita sempat diramaikan dengan adanya pengesahan undang-undang tentang bolehnya investasi minuman keras di negara kita yang kita cintai ini. Bagaimana pandangan Islam tentang minuman keras itu sendiri? Sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, dalam pandangan Islam, syariat mengatur tujuan kita menjalankan syariat yang Allah perintahkan. Salah satu tujuan syariat yang memang Allah perintahkan adalah hifzul aql, menjaga akal. Maka dalam rangka menjaga akal, sesungguhnya Allah ingin memuliakan kita sebagai manusia, makhluk yang Allah berikan keutamaan, keistimewaan yang bernama akal. Dan akal inilah yang sesungguhnya tidak dimiliki oleh makhluk-makhluk lain selain manusia. Karena dengan akal inilah Allah menyebut manusia dengan sebutan insan, manusia yang sempurna. Nah, maka ketika akal ini yang menjadi kesempurnaan manusia, keutamaan manusia, keunggulan manusia dibandingkan dengan makhluk yang lain, ingin dirusak oleh manusia sendiri, maka syariah menjaga. Syariat mengatur kita dilarang untuk merusak akal kita sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan. Sesungguhnya khamar, mengundi nasib, berjudi adalah perbuatan setan. Kenapa dikatakan sebagai perbuatan setan? Karena khamar itu akan menjadi ibunya segala perbuatan buruk. Sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, pernah ada suatu kisah di mana seseorang ditawarkan untuk melakukan beberapa keburukan. Dihadapkan kepadanya ada khamar, dihadapkan kepadanya ada wanita yang siap untuk dizinahi, dan dihadapkan kepadanya ada seorang anak kecil yang dimintanya untuk dibunuh. Ketika diminta dia untuk melakukan 3 kejahatan itu, membunuh anak kecil, menzinahi wanita, atau meminum khamar, maka dia memilih, dalam perhitungan dia adalah dosa yang paling kecil di antara 3 dosa yang akan dia lakukan. Apa yang dia pilih? Yang dia pilih adalah minum minuman khamar. Sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, apa yang terjadi? Ketika dia memilih minum khamar, setelah dia minum khamar, akalnya hilang. Setelah akalnya hilang, dia menzinahi wanita yang tadi ada di hadapannya. Bukan hanya itu, dia pun membunuh anak kecil di hadapannya sebagai bagian dari tanda betapa rusak akal manusia setelah minum khamar. Sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, inilah yang disebut dengan khamar adalah ummul khaba'ith. Khamar adalah pusat dari semua kejahatan. Bayangkan seandainya manusia akalnya rusak, dirusak oleh khamar, apa saja dia lakukan. Dia bisa saja masih beriman kepada Allah, tetapi ketika akalnya rusak, maka kontrol sikap dan perilakunya sudah tidak bisa ada yang mengendalikan lagi. Maka disinilah kenapa Allah menetapkan syariat untuk kita menjauhi khamar. Karena khamar itu akan menghancurkan segalanya. Khamar itu akan merusak persaudaraan.
Ada seseorang yang hobinya minuman keras. Ketika berhadapan dengan saudaranya, akalnya hilang. Dia sudah tidak punya lagi rasa sayang, rasa peduli terhadap saudaranya. Apa yang menyebabkan itu semua? Rusaknya akal. Khamar juga menyebabkan ibadah kita tidak diterima oleh Allah selama 40 hari. Bagi mereka yang bertobat, kembali kepada Allah, Allah masih terima. Tapi begitu dia kembali lagi minum khamar untuk yang kedua kalinya, Allah janjikan di dalam sebuah hadis, dia akan meminum nanahnya orang-orang yang masuk ke dalam neraka. Sahabat-sahabat kemanusiaan dimanapun Anda berada, maka khamar adalah minuman yang mampu merusak akal, merusak keimanan, dan merusak jiwa kemanusiaan manusia ketika di dunia. Tauhid rusak, persaudaraan rusak, pertemanan rusak, bahkan harta benda pun dia akan rusak sendiri bersamaan dengan hilangnya akal akibat minum khamar. Maka jauhilah khamar ini. Siapapun yang berhubungan dengan khamar, meminum khamar, menyediakan khamar, atau memfasilitasi khamar, membawa minuman khamar, semua akan mendapatkan dosa-dosa yang setimpal sebagaimana orang yang meminum khamar. Mudah-mudahan kita semua dijauhkan, diri kita, anak keturunan kita, lingkungan kita dari jahatnya akibat khamar. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.